Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom saudara, puji nama Tuhan, selamat menyambut hari yang Tuhan beri buat kita.
Dan sebelum kita memulai hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan. Kembali dalam Morning Devotion, saya percaya ketika kita berjalan dalam anugerah Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, maka hari yang akan kita lalui sepanjang hari ini akan ada mujizat, pertolongan, dan kuasa anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, berkat yang baru, anugerah Tuhan yang selalu baru setiap hari. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami dari istirahat malam, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan berkat yang daripada Tuhan. Karena itu Bapa, sebelum kami menjalani hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Berfirman buat kami buka hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, saudaraku. Kita mau membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dari kitab Mazmur. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Hari ini kita mau belajar. Ada berkat firman Tuhan. Kalau judul perikopnya adalah jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kita mau baca dulu di bagian yang jalan orang benar, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua sudah kenal sekali, sudah familiar sekali dengan ayat ini, karena dari kitab Mazmur ini adalah kalimat-kalimat pembuka atau ayat pembuka. Terdapat ayat-ayat pertama, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kitab Mazmur adalah kita oleh pemazmur, dan saya percaya bahwa kitab ini berisi hal-hal yang luar biasa. Dan kitab ini adalah kitab terpanjang, dengan pasal yang terpanjang, maksud saya 150 pasal. Dan di ayat-ayat pertama dari kitab Mazmur ini, kalau saya baca kembali, ada kalimat berbahagia. Nah, seringkali orang hari-hari dicari kebahagiaan, dan yang paling dicari orang adalah bahagia. Bapak Ibu Saudara atau jemaat Tuhan, kenapa orang suka sekali bahagia? Definisi bahagia atau kebahagiaan dari orang atau dari dunia ini berbeda dengan bahagia yang Tuhan tawarkan atau yang firman Tuhan katakan. Kalau orang dunia berkata bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang hartanya berlimpah, orang yang tinggal di rumah yang mewah, orang yang punya mobil mewah dan juga mungkin harganya ratusan juta atau miliaran rupiah. Tapi firman Tuhan berkata berbeda dengan apa yang dunia katakan. Sekali lagi saya bacakan, berbahagialah. Siapa orang yang berbahagia menurut Alkitab? Yang pertama, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Terkadang kita berjalan, tapi seringkali kita minta nasihatnya sama orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Yang kedua, siapa orang yang berbahagia? Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tadi tidak berjalan, yang kedua tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang ketiga yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Wow, ada 3 kalimat yang menerangkan buat kita bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan atau sambil lalu aja nggak boleh, ya kan? Kita kadang-kadang kalau berjalan ya mungkin di tengah perjalanan kita bisa berpisah. Itu aja jangan sampai kita terjadi dalam hidup kita, bahwa kita berjalan dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Yang kedua, yang berbahagia adalah orang yang tidak berdiri. Kalau kita berdiri ngobrol gitu ya, kita akan bisa berdirinya atau kita pembicaraan kita akan lebih lama daripada orang yang berjalan, karena berdiri itu sepertinya akan lebih membutuhkan waktu yang panjang atau pembicaraannya lebih serius begitu daripada orang yang berjalan. Berjalan di jalan orang berdosa. Tuhan gak mau kita hidup, kita dekat dengan orang-orang berdosa. Dan yang ketiga, orang yang berbahagia adalah orang yang
Orang berbahagia adalah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang pertama tadi tidak berjalan, yang kedua tidak berdiri, yang ketiga tidak duduk. Kalau berjalan mungkin waktunya lebih singkat, berdiri agak lebih lama daripada berjalan. Tapi duduk, kita bisa punya waktu lama dengan orang yang kita ajak duduk atau kita ajak bicara. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh artinya berjalan aja jangan, berdiri jangan, apalagi duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya kalau kita duduk, kita pasti bisa jadi terbawa arus dengan orang-orang yang ada di hadapan kita atau bersama-sama dengan kita. Tuhan ingatkan kita, hindari mereka semuanya itu. Siapa mereka? Yang pertama orang fasik, orang berdosa, dan juga kumpulan pencemooh atau penggosip, atau orang-orang yang suka gibah, orang-orang yang tidak membawa efek baik dalam kehidupan kita. Kesimpulannya dari 3 golongan ini adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan mau kalau kita berbahagia, hindari mereka semuanya itu. Nah, saudaraku, apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Kita hindari mereka semua. Orang yang berbahagia adalah siapa? Yang kesukaannya, kata firman Tuhan, bukan mereka semua, bukan kumpulan mereka semua, bukan pergaulan mereka semua, tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya, yang punya delight, yang punya punya hati atau punya kesukaan ialah Taurat Tuhan. Kita sukanya merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, sukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ternyata rahasia firman Tuhan, siapa orang yang berbahagia? Orang yang berbahagia adalah orang yang suka dekat dengan Tuhan, orang yang suka dengan hadirat Tuhan, orang yang suka intim dengan Tuhan. Kunci berbahagia gak usah pusing-pusing. Rahasia kebahagiaan dalam rumah tangga, rahasia kebahagiaan dalam hidup ini, firman Tuhan sudah jelas-jelas ingatkan buat kita. Rahasia berbahagia dalam hidup kita adalah dekat dengan Tuhan. Amin. Dekat dengan Tuhan. Kesukaan kita adalah merenungkan firman Tuhan, merenungkan perkataan Tuhan. Karena kenapa Tuhan mau kita merenungkan firman Tuhan? Ada berkat yang akan kita terima ketika kita merenungkan firman Tuhan. Apa saja berkatnya? Ayat yang ketiga, berkat dari keintiman kita dengan Tuhan, berkat dari hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita suka merenungkan firman Tuhan katakan apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dekat rumah saya ini ada satu kali. Pinggir kalinya itu ditanam berbagai macam tanaman. Ada pisang, ada pohon singkong, pohon pisang, pohon kangkung, pohon bayam. Dan sungguh betul, kalau saya perhatikan pohon yang lebih jauh daripada kali itu, dia bisa kekeringan. Dia bahkan sering kekeringan karena jauh dari aliran air. Tapi pohon-pohon yang ada di tepi aliran air itu, mereka bertumbuh dengan subur dan luar biasa. Buahnya lebat-lebat. Saya lihat pohon pisang, mungkin mereka tanamnya iseng karena kalinya bukan kali milik mereka, ya kan. Dan artinya mereka punya tanah sedikit yang mereka bisa pergunakan di pinggir kali itu untuk mereka tanam, untuk mereka olah. Ada pohon bayam di situ dan akhirnya mungkin dari benih-benih kecil tumbuhnya sangat subur, bahkan kangkungnya sangat subur, pohon pisang yang menghasilkan buah pisang yang sangat subur. Dan karena mereka olah, mereka bisa menghasilkan, mereka bisa jual itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji firman Tuhan, kalau kesukaan kita merenungkan firman Tuhan, ia akan seperti pohon, hidup kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tadi saya katakan, pohon yang ditanam di tepi aliran air adalah pohon yang subur. Yang subur, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dia terus berproduksi, dia tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Dan apa dikatakan firman Tuhan? Yang tidak layu daunnya. Waktu masalah, waktu kekeringan, waktu tantangan ada, daunnya tidak layu. Itulah ciri orang yang dekat dengan Tuhan, yang kesukaannya intim dengan Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan apa? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini yang saya katakan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang pasti menepati. Janji Tuhan dalam
ayat yang ketiga ini luar biasa. Kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita bergaul karib dengan Tuhan, kita hindari ayat yang pertama. Kita tidak duduk, kita tidak berjalan, tidak duduk, tidak berdiri dengan kumpulan orang berdosa, dengan orang-orang yang tidak percaya. Tetapi kesukaan kita merenungkan firman Tuhan, maka berkat Tuhan di ayat yang ketiga jelas bahwa kita seperti pohon yang terus subur. Hidup kita menghasilkan, hidup kita menjadi berkat, hidup kita tidak akan mengalami musim kering. Betul, musim itu ada, tetapi penjagaan, penyertaan dan berkat Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Dan firman janji Tuhan dalam hidup kita apa saja yang kita buat, yang kita lakukan, Tuhan janjikan keberhasilan dalam hidup kita. Kalau kita percaya, lakukan firman Tuhan ini, renungkan firman Tuhan setiap hari, renungkan perkataan Tuhan setiap hari. Hari ini kita mulai bersama dengan Tuhan, maka sepanjang hari ini, bahkan hari-hari ke depan, kita akan lihat berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita tercurah. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Lewat berkat firman-Mu hari ini, kami diingatkan Tuhan, untuk kami memiliki pergaulan yang intim dengan Tuhan. Kami memiliki pergaulan yang dekat dengan Tuhan. Kami menjauhkan pergaulan yang buruk. Kami menjauhkan pergaulan yang bukan dari Tuhan. Kami menjauhkan orang-orang yang suka mencemooh, yang suka gosip, yang suka gibah. Tapi kesukaan kami adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itulah kunci kebahagiaan, kata firman Tuhan. Karena itu Bapak, ajar kami Tuhan. Kami menyukai firman Tuhan, kami menyukai hadirat Tuhan. Dan janji Tuhan bahwa hidup kami akan diberkati. Hidup kami seperti pohon yang subur, yang terus berproduksi, menghasilkan buah, tidak pernah layu di musim kering sekalipun. Dan apapun yang kami lakukan, Tuhan akan buat berhasil dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga, keluarga, keuangan kami, kesehatan kami diberkati Tuhan dengan limpahnya. Kami siap menjalani hari bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berjalan dalam janji dan berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.